Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu dalam kali ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Arbitrasi Syariah, Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAGMM, dan tak lupa teman-teman saya yang saya banggakan. Baiklah, halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Ulmah dengan NIM 2014-279, jurusan Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, baiklah semuanya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Arbitrasi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAGMM. Nah, dalam materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Nah, di sini ada pengertian sengketa. Nah, sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Sebuah konflik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, tidak bisa menerima keadaan tersebut kepada pihak yang membuat pihak tersebut rugi. Nah, selanjutnya sengketa ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada sengketa sosial dan yang kedua ada sengketa hukum. Nah, sengketa sosial ini biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu ada sengketa hukum. Nah, sengketa hukum ini menimbulkan akibat hukum karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang dilanggar karena bertentangan dengan hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini bisa melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Nah, kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini mempunyai 3 kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan mengikat, terikat dalam arti positif maupun negatif. Arti positif yaitu apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar atau res judicata pro veritate habetur. Dan ada juga arti negatif, yaitu hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya, atau nebis in idem. Nah, yang kedua ini ada kekuatan pembuktian. Nah, kekuatan pembuktian ini, putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya, dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dan yang ketiga, itu ada kekuatan eksekutorial. Nah, kekuatan ini putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Nah, selanjutnya ada penyelesaian secara jalur non-litigasi, yaitu ada melalui negosiasi. Nah, alasannya itu, yang pertama, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya, dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, atau di sini tidak terjadi sengketa. Nah, yang selanjutnya itu, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.
Nah, dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang kedua ada melalui mediasi. Nah, mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.